Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iz antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warraqbu asfala minkum. Shadaqallahul azim. Sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali bisa mengikuti kajian Tazkiyatun Nafs. Semoga kita semua yang hadir di ruangan Zoom malam hari ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmatnya, taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang istiqomah di jalan al-haq ini hingga akhir hayat kita insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam dan salat senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian Tazkiyatun Nafs kita malam hari ini adalah mengupas tentang hakikat kehidupan. Ya. Bicara tentang kehidupan, kita semua tentu tidak bisa lepas ya, dari dua kehidupan yang memang harus kita jalani. Yang pertama adalah kehidupan dunia, yang kedua adalah kehidupan akhirat. Menempatkan dunia dan akhirat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentu akan membawa kebaikan atau kemaslahatan di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita memiliki cara pandang yang kurang tepat terhadap dunia dan akhirat itu, ya, maka kita tentu akan menjadi orang yang sangat merugi dalam kehidupan ini. Karena itu pada malam hari ini, insya Allah, saya akan menguatkan kembali pemahaman kita mengenai perkara dunia dan akhirat ini, supaya kita semakin dapat meningkatkan kualitas kehidupan kita. Ya, dapat meningkatkan keimanan kita. Dapat meningkatkan komitmen kita terhadap dinullah ini. Ya, meningkatkan semangat giroh kita untuk memperbanyak bekal kita untuk akhirat. Meluruskan kembali orientasi kita ya, agar tidak tertipu dengan dunia yang fana ini. Baik, sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita akan bicara dulu bab dunia. Makna dunia secara bahasa itu adalah dekat. Ya, dunia itu dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 42, "Iz antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warraqbu asfala minkum." Ya, iz antum bil udwatid dunya, jika kamu berada di pinggir lembah yang dekat. Ya, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada di bawah kamu. Ya, jadi kata dunia ini diartikan di Al-Qur'an sebagai dekat. Ya. Ini secara bahasa. Ya, makanya banyak manusia yang karena dunia inilah yang terdekat dari dirinya gitu ya. Makanya dia ya akhirnya nempel ke dunia itu.
Jadi orang biasanya bersikap ya sesuai dengan apa yang ada di hadapan matanya gitu ya. Ya, karena dia tidak melihat bahwa akhirat itu juga sebetulnya dekat dengan dirinya, maka dia mengabaikan akhirat. Maka dia memperhatikan apa yang dekat saja dengan dirinya. Ya, sama halnya seperti orang yang sedang mengerjakan sesuatu, maka dia mengerjakan sesuatu yang dekat dengan dirinya. Ya, apa yang dekat dari dirinya itu yang dikerjakan. Dia tidak mencari pekerjaan yang jauh dari dirinya. Ya, maka dia melakukan segala sesuatu yang terdekat dari dirinya. Ya. Ini secara bahasa dunia itu berarti artinya dekat. Ya. Kemudian yang kedua, dunia juga bisa berarti hina artinya. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Fallahi lad dunya ahwanu 'alallahi min haza 'alaikum." Demi Allah sungguh ya, dunia itu lebih hina. Ya, ahwanu. Lad dunya ahwanu. Ya, lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian, hadis riwayat Muslim. Ya, jadi ya, menurut Rasulullah SAW, ya, dunia itu adalah hina. Ya, jadi definisinya secara makna bahasa seperti itu. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan hakikat kehidupan dunia itu sendiri? Ya, Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Mulk, ya, ayat 2, bahwa dunia itu adalah ujian bagi kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran surah Al-Mulk ayat 2. Ya, awal juz 29 ya. Jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dunia ini adalah rangkaian ujian bagi kita. Ya, yang namanya ujian bagaimana tuh? Ya, berarti bisa lulus, bisa tidak. Dan yang namanya ujian itu bisa sulit, ya, bisa juga mudah. Ya. Jadi tergantung seperti apa ujiannya. Ya, dan ketika kita menjalani hidup ini, sudah dipastikan akan banyak ujiannya, akan banyak masalahnya. Itulah hakikat kehidupan. Ya, ya, tapi ingat, ya, siapa yang lulus dengan berbagai ujian ini, yang tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan kemuliaan akhirat. Siapa yang diuji nggak lulus, ya, maka dia akan ya mendapatkan kehinaan di akhirat. Ya, jadi dunia ini rangkaian ujian. Ini hakikat kehidupan dunia. Kalau orang udah memahami, ya, seseorang sudah memahami bahwa dunia ini ujian, maka dia akan melihat ya seluruh episode kehidupannya ini ya dengan hati yang siap, ya, dengan jiwa yang siap menerima berbagai ujian-ujian yang datang, ya. Dan ujian ini tentu datang silih berganti dalam kehidupannya. Begitu, ya. Dan Allah tidak membebani seorang hamba kecuali ya sesuai dengan kesanggupannya. Sesuai dengan kemampuannya. Ya, meskipun tetap ya kita harus berusaha menambah ilmu ya, supaya kita bisa menghadapi ujian-ujian yang akan datang di hari-hari ke depan dengan lebih siap. Ya. Seorang siswa ya kelas 11 misalkan ya, SMA kelas 2 ya kalau zaman kita dulu, ya, yang menguasai semua materi
pelajaran di kelas 11, maka insya Allah ketika diuji dengan soal-soal di kelas 11, dia bisa mengatasinya. Ya, nilainya akan bagus, ya, karena dia lulus. Ya. Tapi ketika dia tidak menguasai ujian di kelas 11, tidak menguasai materinya, pelajarannya, semua tidak dia kuasai. Ya, maka ketika dapat ujian, dia nggak bisa ngerjain. Ya, sering kan ya kita waktu dulu sekolah SMA tuh, ya begitu dikasih soal, ya, langsung begitu kita baca sekilas, soalnya misalkan 5. Ya, ujian fisika soalnya 5. Satu soal kalau betul nilainya 20. Kita lihat nih 5 soal ini. Ya Allah, gitu ya. Satu pun kita nggak kebayang jawabannya bagaimana, gitu ya. Langsung tuh wajah kita gimana? Langsung stres, tegang, gitu ya. Belum dapat ide dari mana nanti ini jawabannya nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ya, ketika kita ngumpulin cuma 2 soal yang bisa kita kerjakan, yang 3-nya lagi kosong nggak kita kerjakan, mungkin itu ujian esai ya. Terbayang sama kita ya, nilai 40 aja, dapat 4 aja udah bagus. Ya, seperti itulah orang-orang yang tidak punya ilmu ketika Allah berikan ujian, ya, maka dia nggak bisa menyelesaikannya. Gitu ya. Makanya kita punya semangat mengikuti kajian ini setiap pekan supaya kita lebih ready, ya, lebih siap untuk menghadapi ujian-ujian yang akan datang dalam kehidupan kita. Oh, ini ujian harta, oh ini ujian anak, oh ini ujian dari pasangan hidup, oh ini ujian pekerjaan, oh ini ujian jabatan, oh ini ujian kesulitan, oh ini ujian kefakiran, oh ini ujian bangkrut, oh ini ujian banyak utang dan lain-lain seperti itu. Ya, ya ini semua kalau kita nggak siap, ya pasti kita nggak bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya, karena hakikatnya kehidupan ini adalah serangkaian ujian-ujian. Ya. Kemudian yang kedua, dunia juga adalah fata morgana. Ya, Masya Allah ya. Fata morgana. Fana disingkatnya. Fata morgana, fana. Dunia ini fana. Ya, dunia ini digambarkan dalam Quran surah An-Nur, ya, ayat 39, wallazina kafaru a'maluhum kasarobin biki'atin yahsabuhu anu ma'an hatta iza ja'ahu lam yajidhu say'a wa wajadallaha indahu fawafahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, ya, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya, lalu Allah memberi kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Ya, orang-orang kafir mengira, ya, bahwa amalan-amalan mereka itu amalan-amalan terbaik yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyelamatkan mereka di akhirat. Ya, tapi ternyata, ya, karena kekufurannya itu, ya, amalan-amalannya itu hanya akan menjadi fata morgana semata. Mereka menganggap dunia mereka baik, mereka menganggap dunia mereka luar biasa gitu ya. Tapi ternyata kehinaanlah yang akan mereka dapatkan di akhirat nanti. Ya, nah apakah kita juga akan menjadikan dunia ini sebagai fata morgana dalam kehidupan kita? Ya, bagaikan seorang musafir yang kehausan, ya, mengejar bayangan air di jalan yang terkena terik matahari, lalu seolah-olah di jalan itu ada airnya, ternyata pas kita dekati, ya tidak ada air sama sekali di situ. Ya, mengejar sesuatu di dunia ini, ya, sampai melalaikan semuanya yang utama-utama untuk persiapan akhirat kita. Ya, dari bangun pagi sampai tidur lagi malam yang dipikirinnya cuma apa? Cuma duit terus gitu ya.
Ya, dia melupakan ibadahnya, dia melupakan Quran, dia melupakan majelis ilmunya, ya, dia melupakan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawabnya kepada agama ini, ya, tanggung jawabnya untuk membela agama Allah, tanggung jawabnya untuk mendakwahkan Islam ini. Ya, semua tinggalkan. Ya, fokusnya uang aja terus dari bangun pagi sampai tidur lagi tuh duit terus duit. Yang dipikirinnya itu doang. Ya, gak ada yang lain. Ya, bahkan jam segini nih mungkin masih nyari duit gitu kan, seperti itu. Ya, ini tentu ya hal yang kalau kita paham definisi dunia itu fata morgana, maka kita tentu tidak akan mengejar perkara fata morgana seperti itu gitu ya. Kita pikir itulah yang akan memberikan kita kesuksesan hakiki gitu ya. Tetapi ternyata gitu ya, pas kita nanti sakaratul maut pun ya, maka apa yang dikatakan oleh orang-orang yang sakaratul maut, ya, seandainya saya lebih banyak beribadah, seandainya saya bisa lebih banyak membaca Al-Qur'an, ya, seandainya saya lebih banyak ya mengambil ilmu, ya, belajar ilmu, terutama ilmu agama, ya, seandainya saya banyak menghabiskan harta saya untuk bersedekah dan lain-lain, penyesalan orang yang sudah jelang kematiannya. Nggak ada orang mau mati ya yang ada di pikirannya adalah seandainya saya punya waktu lebih banyak buat nyari duit. Nggak ada. Ya, nggak ada orang mau meninggal ngomong seperti itu, nggak ada. Ya Allah, tambahkanlah waktuku seminggu lagi, aku mau nyari duit lebih banyak ya Allah. Nggak ada. Yang ada juga ya Allah, ya, sembuhkan aku dari penyakit ini, tambahkan waktuku ya Allah, aku ingin beribadah lebih banyak kepadamu ya Allah, jangan ambil nyawaku sekarang ya Allah. Gitu mintanya. Ya, tapi sekarang dikasih nyawa, dikasih ruh, dikasih kehidupan, dikasih waktu, disia-siakan. Ya, dia malah mengejar dunia habis-habisan gitu. Ya, duduk 1 jam aja di kajian nggak bisa. Nggak kuat gitu. Ya, gelisah gitu. Ya, lebih baik melakukan yang lain gitu. Ya, daripada duduk 1 jam menyimak kajian di mana itu adalah makanan bagi jiwanya. Ya, di mana pikiran butuh makan, perut butuh makan, jiwa juga butuh makanan. Ya, nasihat-nasihat yang baik itu ya akan mengisi relung-relung jiwa kita supaya dia kuat, supaya dia kokoh menghadapi berbagai ujian dalam kehidupan ini. Ya, agar dia betul-betul ya siap gitu ya dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan ini. Nah, ini ya, fata morgana. Ya. Ya. Jadi kita harus tahu hakikat kehidupan ini. Ya. Dan kita juga harus tahu sifat-sifat dunia itu seperti apa. Ya. Sifat-sifat dunia itu kalau digambarkan Quran surat Al-Hadid ayat 20, ya, cukup panjang ya suratnya ini, ayatnya ini. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walah wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama sali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarron summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhoannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang bersifat palsu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Dari surat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dunia itu satu permainan. Ya, senda gurau. Ya, makanya kita lihat banyak kan orang ketawa-ketawa senda gurau ya. Ya, dan kalau sudah gurau nggak bisa diakhiri itu, pengennya seperti itu terus.
Ya, kemudian yang kedua sesuatu yang melalaikan. Ya, sesuatu yang membuat kita lupa ya bahwa tempat pulang kita adalah akhirat. Ya, kemudian dunia ini penuh dengan perhiasan-perhiasan. Ya, gemerlapnya dunia. Ya. Kemudian tempat kita bermegah-megahan. Ya. Dunia ini adalah tempat kita bermegah-megahan. Ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu dimasukkan ke dalam kubur. Ya, terus ya mempercantik rumah, terus mengganti dengan mobil yang lebih mewah lagi. Ya, terus gitu ya. Mengimpikan hidup gitu ya yang lebih lagi sampai akhirnya kita lalai dengan urusan akhirat. Ya. Kemudian berbangga-bangga. Ya. Berbangga dengan keluarga, berbangga dengan anak, ya, berbangga dengan istri, berbangga dengan suami, ya, ya, posting semuanya gitu ya, seperti itu. Ya, kadang tipis ya, mengabarkan dengan berbangga gitu ya. Ya, ini keluarga saya, ini ya, ya terselip di situ berbangga-bangga, ya, ya. Dan memang kita harus mengurangi perkara-perkara seperti itu, ya. Memposting sesuatu yang menunjukkan kesan bahwa kita memang membanggakan diri dan membanggakan keluarga kita gitu ya, seperti itu. Ya, kurangi dan kalau bisa ya akhiri. Ya, nggak perlu kita memamerkan kehidupan kita ke banyak orang, gitu ya. Seperti itu. Ya, syukuri saja, ya, nikmati saja dan tidak terjadi itu semua kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, keberhasilan demi keberhasilan yang diraih itu semata-mata adalah karena izin Allah, ya, bukan karena kita hebat. Ya, kemudian dunia juga adalah kesenangan yang menipu. Ya, kita kalau udah hidup dalam kelapangan, dalam kesenangan, biasanya lupa dengan segala-galanya. Ya, nah ini sifat-sifat dari dunia, ya, dan kita harus mewaspadai ini semua. Ya, kalau nggak hati-hati, ya maka kita bisa terkena satu penyakit yang berbahaya yang disebut dengan hubud dunia, ya, terlalu cinta dunia, ya, bahkan tidak mau berpisah dengan dunia, ya, tidak pernah sedetik pun dia memikirkan kematian, ya, karena kematian itu adalah pemutus kenikmatan dunia. Ya, ketika dia mengingat mati, maka hilang gitu ya manisnya dunia itu di dalam hatinya. Ya, orang yang ingat mati pasti akan langsung melakukan persiapan-persiapan untuk kehidupan akhiratnya. Ya, dan kita tahu bahwa umat akhir zaman ini dari kaum muslimin ini ya terkena penyakit yang sangat berbahaya, ya, yaitu cinta dunia, ya, dan wahan, ya, takut mati. Ya, makanya kita melihat kaum muslimin hari ini barangkali jumlahnya ya 2 miliar, ya, banyak kaum muslimin, ya, tetapi bisa kita hitung ya berapa orang yang betul-betul ya siap untuk berjihad, siap tidak takut mati, ya, kemudian siap untuk meninggalkan dunia yang dicintainya demi menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ini. Ya, ada orang yang sedang menunggu-nunggu ya waktu untuk berjihad itu, ada orang yang tidak peduli dengan itu, ada orang juga yang membenci ya perkara perjuangan jihad itu gitu ya. Ya, nah, waktu yang akan membuktikannya. Ya, lihatlah teriakan dari saudara-saudara kita di Palestina yang merintih, menangis gitu ya. Mereka meminta gitu ya seluruh kaum muslimin sedunia ini membantu mereka. Ya, tapi betapa sulitnya gitu ya untuk mendapatkan support dan bantuan itu dari seluruh kaum muslimin. Ya, maka marilah gitu ya, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita menjadi kaum muslimin yang siap gitu ya untuk selalu mensupport saudara-saudara kita sebisa kita. Ya, menguras potensi dan tenaga kita untuk mensupport perjuangan saudara-saudara kita. Ya, karena jatuhnya Palestina adalah bagian
yang sangat mendasar sekali, ya, yang di situ kita bisa lihat berarti juga jatuhnya kaum muslimin, ya, karena bumi Syam, ya, dan salah satunya Palestina ini adalah, ya, bumi ribat, bumi jihad akhir zaman, ya. Nah, ketika kita, ya, nggak peduli dengan urusan ini, ya, karena hubud dunia, karena terlalu cinta dunia, ya, maka, ya, tunggulah gitu, ya, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini perkara dunia. Ya. Sekarang kita akan bahas perkara akhirat. Ya. Akhirat secara bahasa berasal dari kata akhir, ya, yang berarti apa? Ujungnya, tidak ada sesudahnya. Ya. Jadi akhirat dari kata akhir. Ya. Akhirat adalah kehidupan sesudah dunia yang tidak ada lagi kehidupan sesudahnya. Ya, jadi kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Ya, nah itulah kehidupan kita yang sesungguhnya, gitu ya. Di sanalah kita akan kembali. Ya. Dan kampung akhirat itu bersifat kekal dan abadi untuk selamanya. Ya, Masya Allah, gitu ya. Nah, siapa di sini yang ingin mengorbankan akhiratnya yang kekal abadi itu, ya, dengan dunianya yang hanya 60-70 tahun. Ya, bayangkan satu hari di akhirat sama dengan, ya, 1000 tahun di dunia. Ya, jadi dunia ini nggak ada apa-apanya. Ya, apakah ada orang yang, ya, karena mungkin kejahiliahannya, karena kebodohannya, gitu ya, mereka mengorbankan akhiratnya yang abadi itu, yang kekal itu, untuk dunia yang sangat pendek ini. Ya, bahkan kita saksikan, gitu ya, banyak anak-anak muda juga yang telah wafat. Bahkan anak-anak kecil juga yang telah wafat, gitu ya. Ya, siapa di sini yang usianya di atas 40-50 masih merasa masih panjang hidup saya, sekarang senang-senang aja dulu, itu sudah terlalu pede itu, ya. Ya, di atas 40 itu sudah warning buat kita semua. Ya, orang yang di atas 40 masih belum, gitu ya, untuk serius, ya, membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk akhiratnya, untuk kematiannya, ya, maka ini, ya, termasuk masalah, gitu ya. Ya, tapi memang betul, gitu ya. Kalau kita di waktu muda itu sudah sulit, gitu ya, untuk membangun ketaatan-ketaatan dalam diri kita, di usia tua itu jauh lebih sulit lagi memang. Ya. Banyak orang mengatakan bahwa nanti saya soleh kalau pensiun, saya akan ke masjid kalau udah pensiun, sekarang masih ngejar dunia dulu deh, gitu ya. Tetapi ternyata setelah mereka memasuki usia 40, tak kunjung ke masjid, tak kunjung membaca Al-Quran, ya, tak kunjung memperbaiki dirinya takarub ilallah, enggak. Ya, apa yang kita di usia muda berat lakukan, ya, bisa jadi akan menjadi berat pula di usia tua. Ya, kecuali orang-orang yang, ya, memang sudah Allah beri taufik dan hidayah, orang-orang yang betul-betul, ya, komitmen, punya azam yang kuat, gitu ya, untuk hijrah, untuk bertobat. Ya, maka dia bisa, gitu ya, di hari tuanya jauh lebih baik dibanding waktu mudanya, gitu ya. Tapi barangkali sebagian besar orang, ya, kalau mudanya saja sudah sulit untuk menghafalkan Al-Quran, ya, apalagi tuanya. Ya, kalau mudanya aja sudah malas ke masjid ketika badannya masih kuat, ya, ketika dia bisa berjalan, bagaimana kalau dia sudah, ya, kakinya sudah tidak kuat menopang tubuhnya, sudah harus pakai tongkat, tentu lebih sulit lagi untuk menggapai ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, usia tua itu tantangannya lebih luar biasa. Ya, dulu waktu muda kita menghafalkan Al-Quran, satu ayat kita baca 5 kali nempel. Ya, sekarang mungkin 20 kali kita ulang-ulang nggak nempel-nempel. Ya, lebih sulit, gitu ya. Maka ketika ada kakek nenek yang bisa menghafalkan Al-Quran, ya, atau sahabat-sahabat kita yang di atas usia 40, mereka bisa menyelesaikan hafalan Qurannya, luar biasa.
ya, berarti motivasi mereka, azam mereka, komitmen mereka sangat kuat. Ya. Ya, makanya kita sekarang menyekolahkan anak-anak kita di pesantren, mumpung masih muda, ya, biar mereka lebih fresh di dalam menghafalkan, gitu ya, lebih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kita merasa, ya Allah, gitu ya, umur segini susah sekali kita menghafal, gitu ya. Perlu usaha ekstra dibanding di usia muda dulu, gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana sifat-sifat kehidupan akhirat, ya, sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, akhirat itu adalah al-hayawan, ya, kehidupan yang sebenarnya, gitu ya. Jadi tadi kita, kalau kehidupan dunia itu fata morgana, ya, tipuan belaka, permainan, senda gurau, gitu ya. Banyak orang tertipu dengan dunia itu. Tapi kalau kalau akhirat itu al-hayawan, ya, kehidupan yang sebenarnya itulah dia. Ya, yang masuk surga masya Allah, yang masuk neraka ya nauzubillah, gitu ya. Itulah kehidupan yang sebenarnya, ya, abadi tuh, ya. Meskipun nanti ada ya orang yang ya dimasukin ke neraka dulu, setelah itu baru masuk surga, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 64, wa ma hazil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirah lahiyal hayawan laukanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Ya, darul akhirat lahiyal hayawan. Ya. Jadi sesungguhnya akhirat itulah sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui, gitu ya. Jadi Al-Quran sudah memperingatkan kita, gitu ya, bahwa dunia ini permainan, senda gurau, fata morgana. Jangan tertipu kita sama itu, ya. Akhiratlah kehidupan yang sebenarnya, ya, seperti itu, ya. Ternyata apa yang tidak sekarang sedang kita hadapi di dekat kita, itulah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang bagi kita saat ini tidak terlihat, gitu ya. Ya, hanya kita yakini dengan iman kita, bagian dari rukun iman kita, gitu ya, bahwa ada ya iman kepada hari akhir, ya. Ya, dan ini harus tertancap kuat sebagai seorang mukmin, bahwa itulah, gitu ya, kehidupan kita yang hakiki. Disitulah kita akan hidup abadi, gitu ya. Dan kita hidup di dunia ini adalah mempersiapkan kehidupan akhirat kita nanti. Ya, seperti kita menyiapkan sebidang tanah, nanti di hari tua akan kita bangun rumah untuk hari tua kita, untuk pensiun. Seperti itulah kita menyiapkan akhirat. Ya, di mana nanti rumah kita di surga itu di sebelah mana, gitu ya. Gitu ya. Level surga kita di level mana? Terus kita masuk surga mau lewat pintu mana, gitu ya. Ya, dipersiapkan dari sekarang, ya. Jangan coupling tanah aja yang di dunia aja yang kita siapkan, gitu ya. Malah anak kita dibeliin rumah satu-satu. Di akhiratnya bagaimana? Ya. Nah, ini ya kehidupan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, akhirat itu darul qaror, ya, tempat yang kekal. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 39, ya qaumi innama hazil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qaror. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ya. Jadi dunia ini sementara, ya, umatnya Nabi Muhammad SAW rata-rata usianya 60-70, ya. Yang udah 60 lewat bonus tuh, ya, apalagi udah 70 lewat udah bonus tuh. Itu udah mendekati maghrib tuh umur, ya. Yang 50, 49, 50, 48, ya, waspadalah, gitu ya. Nggak lama lagi tuh, ya. Ya, sebentar lagi kita 60, 10 tahun nggak lama. Ya, tanda bahwa dunia itu nggak kekal apa? Waktu cepat berlalu. Ya, sering kita mendengar ungkapan dari orang, perasaan baru kemarin ya kita selesai kuliah ya. Kok sekarang kita udah punya anak sekian banyak, sudah pada kuliah gitu. Atau perasaan anak ini baru kemarin SD ya, sekarang sudah selesai kuliah. Nah, ya, waktu itu seperti apa? Seperti cepat sekali berlalu. Ya. Ya itulah kalau bukan negeri yang kekal tuh begitu. Ya, waktu terasa cepat, gitu ya. Dan betul-betul seperti
ya orang yang tidak menggunakan waktu itu dengan baik gitu ya. Waktu itu seperti betul-betul menggulung dirinya sedemikian rupa sampai tak sadar dia tiba-tiba sudah tua saja gitu ya, tanpa amal-amal yang berarti di dalam kehidupannya ya, seperti itu. Jadi akhirat itu adalah tempat yang kekal untuk tempat kita kembali ya, dunia ini tidak kekal ya. Silahkan gitu ya, cari harta sebanyak-banyaknya ya, wafatnya dibawa nggak ya ke kuburan ya? Enggak ya. Hanya 1 kali 2 meter aja tanah kita siapkan untuk kita wafat nanti ya, hanya itu ya, kain kafan yang melekat di tubuh, hanya itu aja ya. Nggak bisa gitu ya harta dibawa mati gitu ya. Sesuatu yang kita kumpulkan ya dengan susah payah di dunia ini akhirnya nggak bisa dibawa, semuanya ditinggalkan untuk ahli waris ya, seperti itu. Tetapi di akhirat ya, kalau kita punya rumah di surga, istana di surga, itu kekal milik kita untuk selamanya ya, Masya Allah gitu ya. Dan itulah sebetulnya kampung akhirat adalah tempat pulang kita yang sebenarnya gitu ya. Dan kita kekal akan berada di sana ya. Kemudian yang ketiga, akhirat itu dar al-jaza, tempat pembalasan ya. Allah SWT berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 25, yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah lah yang benar lagi yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Ya. Apa-apa yang tidak bisa kita hitung dengan akurat di sana akan Allah hisab dengan akurat. Ya. Jadi perhitungan nilai yang dilakukan oleh Allah SWT kepada setiap hambanya di yaumil akhir nanti adalah perhitungan yang sangat akurat dan detail ya. Tidak ada kebaikan yang tidak akan dibalas oleh Allah SWT, dan tidak ada keburukan dan kejahatan yang tidak akan dicatat sebagai dosa ya, pengurang pahala oleh Allah SWT ya. Semuanya itu akan ada hisabnya, ada timbangan, ada mizan yang akan menimbang amal-amal kita ya, akan ditunjukkan oleh Allah SWT ya, bagaimana apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini ya. Jadi siapapun yang memiliki amal meskipun sebesar biji atom, sebesar zarah ya, maka akan dibalas kebaikannya ya. Dan siapapun yang melakukan keburukan meskipun sebesar biji zarah ya, maka akan ada hukumannya dari Allah SWT ya. Dan adil ya, tidak ada ketidakadilan ya, di yaumil akhir itu, di yaumil hisab ya, semua orang akan dihisab dengan akurat ya. Ya, jadi jangan khawatir ya, bagi sahabat sekalian yang merasa telah memiliki amal-amal ya, pasti akan Allah balas semuanya ya. Apalagi bila ikhlas ya, semuanya untuk mencari ridha Allah, pasti itu akan bernilai pahala yang besar dari Allah SWT ya. Karena akhirat itu adalah dar al-jaza ya, tempat pembalasan ya. Kemudian yang keempat, akhirat itu adalah dar al-muttaqin, tempat yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Allah SWT berfirman pada Quran surat An-Nahl ayat 30, Wakila lil ladzina taqaw maza anzala rabbukum qalu khairal lil ladzina ahsanu fi hazid dunya hasanah waladarul akhirati khairu walani'ma darul muttaqin ya. Dan dikatakan pada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik ya, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, darul muttaqin ya. Jadi orang-orang bertakwa itu
tempat terbaiknya adalah di jannah, di surga. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi ketika kita melihat saudara-saudara kita di Palestina gitu ya, yang mati syahid, yang menjadi syuhada gitu ya. Ya, meskipun kalau dari kacamata dunia kita melihat, ya kasihan ya mereka gitu ya. Kasihan mereka gitu ya. Meninggal masih kecil, masih remaja gitu ya. Harusnya mereka bisa ini sangat zolim ya gitu ya. Ya, tetapi dari kacamata akhirat ya, mereka yang mati syahid itu Masya Allah gitu ya, mereka mendapatkan kebahagiaan hakiki di akhirat gitu ya. Mereka mendapatkan jannahnya ya, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan hakiki ya. Yang sedih itu kita ya, kita belum jelas nasib kita ke depan seperti apa ya. Meskipun kita berharap kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah ya, juga berharap gitu ya untuk bisa mendapatkan kesyahidan, mati syahid ya. Karena siapa yang punya niat ingin mati syahid ya, meskipun dia nanti wafat ya tidak dalam keadaan berperang dan mati syahid gitu ya, maka dia insya Allah mati dalam keadaan mati syahid ya. Niat aja dulu ya, niat bahwa kita ingin gitu ya. Ya, tapi kalau udah niat, ada kesempatan untuk ikut berjuang, ikut ya, seperti itu ya. Jangan sampai nanti niat tapi ketika diminta untuk berjuang ya, nggak mau bantu gitu ya, seperti itu, malah lari dari medan pertempuran ya. Seperti itu. Jadi jangan begitu ya. Kalau udah janji pada Allah, ya Allah ya saya ingin mati syahid, nah maka ya kita penuhi janji itu ketika ada panggilan untuk berjuang, seperti itu ya. Jadi kalau kita punya niat ya yang mulia seperti itu, maka insya Allah gitu ya, Allah akan memberikan jalan-jalannya ya. Nah inilah yang dihadapi setiap harinya oleh ya saudara-saudara kita di Palestina ya. Ya, bahkan ada ya seorang pejuang yang menyatakan gitu ya bahwa ya dia cemburu gitu ya kepada orang-orang yang sudah wafat duluan, mati syahid duluan gitu ya, terkena bom kah ya, terkena ya peluru dari Zionis laknatullah kah gitu ya. Ya, sedangkan dirinya sudah sangat mengimpikan itu gitu ya, tapi belum memperoleh kesyahidan gitu ya, belum dapat mati syahid dari Allah Subhanahu wa taala ya. Akhirnya dijelaskan kepada dirinya ya, karena kamu masih punya tugas yang belum diselesaikan ya, insya Allah kamu akan mati syahid nanti ya. Ya, kamu masih dibutuhkan kontribusinya, manfaatnya gitu ya oleh saudara-saudaramu muslim yang lain, Masya Allah ya. Jadi ya begitulah gitu ya, orang-orang bertakwa sangat rindu gitu ya dengan kehidupan akhirat itu. Bagi mereka dunia ini adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang membuat mereka mendapatkan kebahagiaan hakiki gitu ya. Ya, mereka sangat berbahagia ketika akhirat mereka nanti diliputi dengan kebahagiaan-kebahagiaan ya, di jannahnya ya, di surganya ya, kemudian bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak gitu ya, Masya Allah gitu ya. Jadi ya orang-orang bertakwa itu menganggap dunia ini sebagai penjara ya. Ya, di mana mereka betul-betul harus ya menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam berbagai perkara ya. Ya, dan akhirat itu sebagai apa namanya, di mana mereka sudah bebas untuk melakukan apapun gitu ya. Ya, karena sudah apa namanya mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ya, berupa kenikmatan, berupa fasilitas dan lain-lain. Ya, tentu kita kalau ya menjadi seorang muslim yang visioner,
yang berpandangan jauh ke depan. Tentu kita nggak mau menukar akhirat kita dengan dunia yang cuma segini gitu, ya, rugi sekali, ya. Seperti itu. Dan kita yakin bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia, seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ad-Duha ayat 4, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Ya, jadi surat Ad-Duha ini kan surat di mana Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah. Ya. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, ketika berdakwah Rasulullah, ya, dihina, ya, dicerca, ya, dimusuhi, diperangi, diusir dari kampung halamannya, ya, sahabat-sahabatnya disiksa. Ya, Allah menenangkan Rasulullah SAW. Tenang wahai Rasul, ya. Tenang wahai Muhammad, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Ya, jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita banyak masalah di dunia ini, ya itulah dunia. Ya, tempat banyak masalah. Nanti kalau udah di akhirat nggak ada lagi masalah. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana nasib orang-orang di akhirat? Ada dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang celaka. Ya. Dalam Quran surat Hud ayat 106-107, Allah SWT berfirman, fa'ammal lazina syaku fafinnar lahum fiha zafiru wa syahikun khalidina fiha madamatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka inna rabbaka fa'alul lima yurid. Adapun orang-orang yang celaka, nah ini golongan celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, ya, kiasan kekekalan. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Ya, jadi rintihannya, narik nafasnya itu dengan berat para penghuni neraka itu. Inilah golongan yang celaka. Ya, mereka adalah orang yang hidup di dunia tanpa aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tolak semua aturan dari Allah dan Rasul-Nya, mereka hidup seenaknya. Ya, mereka hura-hura, mereka bermaksiat, mereka melanggar semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintahnya nggak dikerjain, larangan-larangannya malah dikerjain. Ya, hancurlah kehidupan mereka. Inilah mereka yang menjadi golongan celaka. Ya, mereka tertawa-tawa di dunia, bahkan kita lihat hari-hari sekarang ini, ya, dengan pongahnya gitu ya, golongan celaka ini mengatakan saya siap sudah masuk neraka. Ya. Saya sudah siap gitu. Ya, sampai seperti itu. Ya, mereka tidak tahu seperti apa neraka itu. Ya, kalau mereka tahu neraka itu seperti apa, pasti mereka nggak akan ngomong seperti itu. Ya, pasti mereka akan menarik kata-kata mereka kembali gitu. Ya, kok ada orang siap masuk neraka? Ya, tentu inilah ucapan orang yang paling bodoh. Ya, seperti itu. Ya, orang yang tidak menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentu golongan yang bahagia. Ya, tadi golongan yang celaka, yang satu lagi adalah golongan bahagia. Siapa mereka? Dalam Quran surat Hud ayat 108 Allah berfirman, fa'ammal lazina su'idu fafil jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka atau an ghairu majzuzi. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Sahabat filah, mudah-mudahan kita semua adalah calon-calon penghuni surga nantinya. Amin ya Allah. Ya, lalu sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita yang benar gitu ya terhadap kehidupan dunia ini. Jadi kita ini harus gimana di dunia ini? Sebagai penutup dari kajian malam hari ini, ya. Pertama, sikap kita di dunia ini harus seperti yang digambarkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu hiduplah di dunia ini laksana musafir. Ya. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW
memegang kedua pundakku, ya, lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir. Dan persiapkan dirimu, termasuk orang yang menjadi penghuni kubur pasti akan mati. Dan Ibnu Umar radhiyallahu pernah mengatakan, jika engkau berada di sore hari, ya janganlah menunggu pagi hari. Dan jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu sore hari. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Ya, nah inilah ya cara supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Ya, hiduplah di dunia ini laksana kita musafir yang numpang lewat sebentar. Ya, sebagai orang asing yang sedang melintas di sebuah kota, ya tidak betul-betul menikmati itu, ya, tapi ya menggunakan itu sebagai sarana ya, untuk meraih tujuan yang sebenarnya. Ya, jadi kita di dunia ini hanya numpang lewat aja. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kejar akhiratmu, jangan lupa duniamu. Ya, dalam Quran surat Al-Qasas, Allah SWT berfirman, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabtaghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, Quran surat Al-Qasas ayat 77. Ya, jadi bukan mengejar dunia dengan tidak melupakan akhirat, bukan seperti itu, terbalik. Ya, prioritasnya adalah kejar akhirat, jangan lupakan dunia. Gitu ya. Jadi akhirat itu utama. Ya, di awal kita bangun pagi tidur, ya, sepertiga malam, ya, tunaikan gitu ya hak Allah gitu ya. Ya, takarrub ilallah. Ya, sholat tahajud, qiyamul ya. Azan subuh berangkat ke masjid, selesai subuh zikir. Ya, ada waktu setelah zikir tilawah Quran. Ya, ada waktu nasihati keluarga kita ya untuk hidup sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, dakwahi anak istri kita. Di pagi hari itu seperti itu. Ya, kemudian gunakan gitu ya waktu kerja dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan lupa beribadah. Ya. Ya, setiap azan tinggalkan pekerjaan. Ya, laksanakan sholat kalau bisa berjamaah di masjid. Ya, kemudian ya kalau sudah habis waktu kerja, ya nggak usah dipanjang-panjangin lagi. Ya, ya segera gitu ya untuk mengakhiri pekerjaan kita pada hari itu, ya, dan pada malam harinya kembali lagi mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari maghrib, isya seperti itu. Ya, kalau masih belum ngantuk, ya kita pakai untuk mengikuti kajian seperti ini, atau kita bisa membaca kitab-kitab klasik karya-karya ulama terdahulu, ya, atau kita diskusi dengan kawan kita. Tapi kalau sudah berat, sudah lelah, ya tidur agar kita bisa bangun cepat. Ya, jangan menjadi orang yang ya di malam hari nongkrong, hangout, ngopi, ngobrol ngalor ngidul nggak jelas gitu ya. Pulang-pulang jam 10, jam 11, di rumah juga nggak langsung tidur. Ya, browsing, lihat-lihat sesuatu yang nggak pantas dilihat gitu ya. Kemudian bangun kesiangan. Ya, jangan seperti itu. Pola hidup kita harus berubah. Ya, ini yang namanya kejar akhirat, jangan lupakan dunia. Ya, nggak juga diam di masjid terus lalu nggak nyari nafkah, nggak seperti itu. Ya, jadi itulah sikap yang benar terhadap dunia. Ya, saya telah bertemu dengan banyak orang profesional yang ketika mereka sedang bekerja, mereka luar biasa, begitu azan berkumandang, udah ditinggalkannya semua, bahkan rapat di stop semua. Ya, rapat di stop, apaan ini kan cuma dunia. Ya, mari kita menuju ke akhirat katanya. Seperti itu. Yuk kita ke masjid sholat berjamaah gitu. Ya, pekerjaan ini nggak akan ada habisnya gitu ya. Tapi kesempatan kita untuk sholat berjamaah di masjid bisa jadi ya ini yang terakhir kalinya. Ini sikap yang diperlukan dalam menghadapi dunia. Ya, ketika kita ditawari
perkara-perkara keburukan, ya sesuatu yang haram gitu ya, riba kah gitu ya, korupsi kah, semuanya kita tolak. Ya, kenapa? Karena kita orang yang ngejar akhirat bukan ngejar dunia. Kalau kita ngejar dunia, ya mau haram juga, ya hajar aja gitu, ambil aja gitu ya. Yang penting kaya, yang penting kita bisa ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Ya, tapi kalau kita ngejarnya akhirat, dunia nomor sekian, ya, maka kita tolak ya perkara-perkara seperti itu. Menghalalkan segala cara di dalam meraih keberhasilan itu tidak ada ajarannya di dalam Islam. Ya. Kita udah terikat semuanya dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, zuhudlah terhadap dunia. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat terhadap kehidupan akhirat. Ya, coba kita cek gitu ya, aktivitas keseharian kita. Ada nggak yang nggak bermanfaat untuk akhirat? Kalau ada, ya kurangi, bahkan hentikan gitu ya, seperti itu. Ya nggak ada manfaatnya. Ya kayak sekarang gitu ya, di negeri kita ini ya sedang miris sekali ya, adanya game online, judi online. Secara akhirat nggak ada manfaatnya, bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, buang-buang waktu, buang-buang harta gitu ya, buang-buang ya mengorbankan akhirat juga gitu. Ya, apalagi setelah kalah judi online, bunuh diri. Ya. Tidak sempat bertobat, langsung ya memilih mati. Ya, ini kehidupan seperti apa yang begini gitu ya. Ya, maka tinggalkan semua yang tidak bermanfaat. Ya, lakukan semua yang bermanfaat. Ingat, momen waktu yang sudah kita lewati tidak bisa kita ulang lagi. Ketika kita banyak menghabiskan waktu untuk berleha-leha, rebahan, tidur-tiduran, males-malesan, nyantai-nyantai, terus saja seperti itu setiap harinya. Gitu ya, tidak digunakan untuk menguras potensi kita untuk beraktivitas, berdakwah, menjadi seorang aktivis Islam yang baik, berkontribusi untuk masjid, untuk umat, untuk Islam gitu ya. Ya, turut aktif di dalam mengajar, membina anak-anak remaja, anak-anak muda, ya, orang-orang yang nggak bisa baca Quran, kita deketin, kita ajarin. Semua ini ya adalah hal-hal yang betul-betul menjadi bermanfaat gitu ya, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang cerdas pasti akan menghabiskan waktunya untuk memberikan ilmu kepada orang lain. Ya, karena ketika ilmu itu diamalkan, itu akan menjadi pahala kebaikan bagi yang mengajarkannya. Ya, satu orang berbuat baik ya melalui jalan kita, ya, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Ya. Ya, itulah semangat yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Ya, tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Insya Allah dengan seperti itu kita akan menjadi mukmin yang lebih produktif, ya, menjadi mukmin yang jauh lebih punya kontribusi real terhadap agama dan umat ini. Demikian sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian malam hari ini. Ya, semoga kita semua tidak tertipu dengan dunia. Marilah kita kumpulkan bekal akhirat ini sebanyak-banyaknya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjalani seluruh aktivitas di dalam kehidupan ini sebagai sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ingat bahwa waktu adalah aset termahal yang Allah berikan kepada kita, yang tidak bisa dibeli dengan berapa triliun sekalipun. Manfaatkan aset waktu ini dengan sebaik-baiknya, karena ketika waktu ini telah diambil oleh yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa lagi mengundurkannya. Mari kita gunakan usia ini sebaik-baiknya untuk banyak-banyak membawa bekal yang baik untuk akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak menghimpun kita semua di jannahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.